Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Sampurasun. Ini pertemuan pertama mata kuliah etika profesi hukum, dan sampai dengan hari ini kita masih belum diperkenankan untuk bertatap muka langsung dalam kelas. Untuk itu saya sudah siapkan video streaming ini untuk direkam bagi mahasiswa yang tidak bisa melihat secara atau menyaksikan secara live atau mengikuti secara live streaming ini, maka tetap akan bisa menyimak materi-materi yang disampaikan dalam video Google Meet ini. Baik, karena pertemuan pertama biasanya kita isi dengan kontrak kuliah dan sedikit pemaparan tentang garis besar dari mata kuliah, yaitu mata kuliah etika profesi hukum, maka perkenankan saya menyajikan materi yang sudah disiapkan, yaitu tentang pokok-pokok bahasan etika profesi hukum. Jika Anda bisa lihat di layar Anda, di layar handphone atau di layar laptop Anda, maka pokok-pokok bahasan etika profesi hukum itu terbagi menjadi beberapa sesi. Ya, namun sebelum masuk ke pokok-pokok bahasan apa saja yang akan kita bahas di dalam sesi tersebut, maka kita akan bahas tentang apa sih yang ingin dicapai dari pembelajaran etika profesi hukum ini. Jadi, capaian pembelajaran atau CP dari mata kuliah etika profesi hukum ini adalah bahwa selesai mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar etika profesi hukum untuk selanjutnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Baik itu dalam kehidupan nyata Anda, mungkin nanti sebagai aparat penegak hukum, atau mungkin di profesi lainnya. Tapi paling tidak bahwa semua profesi itu ada etik yang harus ditegakkan di dalam profesi apapun. Lalu kepustakaan yang saya rujuk di dalam mata kuliah ini diantaranya adalah bukunya Kanter tahun 2001 yang berjudul Etika Profesi Hukum, sebuah pendekatan sosio-religius. Etika Profesi Hukum, sebuah pendekatan sosio-religius, diterbitkan oleh Storia Grafika, Jakarta. Lalu bukunya Muhammad Nuh tahun 2011 yang berjudul Etika Profesi Hukum, penerbitnya Pustaka Setia Bandung. Lalu ada bukunya Mardani ya, tahun 2017 yang berjudul Etika Profesi Hukum, diterbitkan oleh PT Raja Dravindo Persada, Depok. Lalu ada buku Etika Profesi Hukum yang ditulis oleh Suhrawardi Lubis tahun 2016 yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta. Selain itu, saya juga menyisipkan buku-buku pendukung sebagai tambahan suplemen, diantaranya buku Sirajuddin Salilah yang berjudul Cita Hukum Pancasila Terhadap Pengawasan Hakim Indonesia yang diterbitkan tahun 2015. Lalu
juga berbagai peraturan perundangan tentang hakim, jaksa, dan advokat di dalam berkaitan dengan etika profesi hukum tentunya. Baik, di pertemuan pertama kita akan membahas kontrak kuliah karena ini adalah pertemuan yang bersifat online. Anda login ke Buana Online Course, lalu semua aktivitas itu sudah terekam di dalam BOC atau Buana Online Course, termasuk juga absensi Anda. Jadi semua absensi, baik itu secara online, ya, seperti sekarang ini, ataupun mungkin nanti suatu saat kita melakukan eh, pembelajaran secara offline, tetap absensi akan direkam melalui Buana Online Course. Jadi walaupun kita nanti misalkan pertemuannya secara langsung, absensi Anda tetap melalui POC. Walaupun mungkin nanti akan ditambahkan juga absensi yang berupa fisik. Jadi absensi seperti biasa, seperti semester-semester sebelumnya. Baik, kita akan bahas sesi-sesi selanjutnya, bahwa setelah pertemuan ke-1 yang kita bahas adalah tentang kontrak kuliah dan tentu saja juga penjelasan umum tentang materi perkuliahan. Juga di sesi kedua nanti kita akan membahas tentang pengertian dan istilah etika. Di pertemuan ketiga kita juga akan mempelajari manfaat mempelajari etika. Jadi rata-rata mata kuliah sebelumnya saya selalu menempatkan manfaat ini di ujung perkuliahan, maka di dalam mata kuliah etika profesi hukum ini saya akan menempatkan kajian tentang manfaat mempelajari etika ini justru di pertemuan ketiga. Pertemuan keempat kita akan membahas teori-teori etika normatif. Pertemuan kelima kita akan bahas tentang poin-poin penting dalam etika. Di pertemuan keenam ada ulasan tentang tokoh-tokoh etika Yunani dan etika Barat. Lalu pertemuan ketujuh yaitu kita membahas tentang tokoh-tokoh etika Islam dan etika Timur. Nah, sampai dengan pertemuan ketujuh itu akan kita lakukan ujian tengah semester di pertemuan ke-8 berupa quiz, ya, saja tentang materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya, itu untuk mengukur kadar sejauh mana Anda memahami materi-materi perkuliahan sebelumnya. Lalu di pertemuan ke-9 kita akan bahas tentang pengertian etika profesi. Pertemuan ke-10 kita akan bahas tentang prinsip-prinsip etika profesi. Pertemuan ke-11 kita akan bahas tentang dasar legitimasi profesi. Pertemuan ke-12 kita akan masuk ke pokok persoalan dalam mata kuliah etika profesi hukum itu, yaitu langsung kita akan bahas kepada etika profesi hukumnya. Jadi apa perbedaan atau ada benang merah antara etika profesi, lalu masuk ke etika profesi hukum. Pertemuan ke-13 kita akan membahas secara lebih luas atau lebih melebar tentang hukum dan moral. Nah, kenapa ini kita taruh di belakang? Justru setelah kita membahas etika profesi hukum secara spesifik, lalu di pertemuan ke-13 kita akan membahas lebih lebar. Nah, itu akan kita sandingkan dengan sejauh apa efek dari
hukum dan moral ini diimplementasikan di dalam eh, regulasi yang terdapat di dalam atau yang berkaitan dengan etika profesi hukum. Pertemuan ke-14, kita akan bahas beberapa kode etik profesi. Tentu saja kode etik profesi hukum. Nah, ini saya catat di pertemuan ke-14 adalah kode etik profesi hukum bagian 1 dan kode etik profesi hukum bagian 2. Kenapa demikian? Karena setelah beberapa pengalaman kemarin, kelas-kelas kemarin, ternyata kita membahas kode etik profesi hukum itu tidak cukup satu sesi. Gitu. Jadi kita akan siapkan 2 sesi agar pendalamannya tentang kode etik profesi hukum ini eh, lebih dalam, lebih detail gitu. Sehingga karena ini justru menurut saya adalah pertemuan yang paling penting di antara materi-materi yang lain atau di antara materi sesi sebelumnya, maka kita siapkan 2 sesi pertemuan untuk membahas kode etik profesi hukum. Jadi di pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15. Lalu di pertemuan ke-16 itu ada 2 opsi yang ingin saya suguhkan kepada Anda, yakni tentang apakah kita akan melakukan ujian secara tertulis berupa ujian akhir semester ini berupa ujian seperti biasanya. Jadi kita akan membuat soal-soal, beberapa soal, lalu Anda jawab secara tertulis, lalu hasilnya itu akan menjadi nilai ujian akhir semester. Dan saya memberikan opsi kedua. Opsi keduanya yaitu Anda membuat satu video, boleh Anda buat secara individual, ya, sendiri, atau Anda buat secara kelompok. Yang temanya tentu saja berkaitan dengan etika profesi hukum. Baik itu Anda menceritakan etika profesi eh, apa, kode etik tentang kode etik ke polisi, kode etik jaksa, kode etik hakim, gitu. Kode etik advokat, Anda boleh itu, tapi dikemas dalam sebuah video yang durasinya jangan terlalu lama, mungkin di bawah 10 menit, ya. Atau bahkan saya sarankan mungkin sekitar 5 menit saja, tetapi dikemas dalam sebuah video yang menarik, yang tentu saja temanya harus yang berkaitan erat dengan etika profesi hukum. Dan untuk yang membuat videonya secara berkelompok atau dengan kelompok, maka tulis itu di dalam anggota kelompoknya di dalam videonya atau di dalam deskripsi videonya lengkap, nama, NIM, dan kelas tentu saja, agar memudahkan untuk melakukan penilaian. Lalu untuk yang membuat video secara individual, ya tolong videonya dibuat semenarik mungkin, ya, sehingga orang itu akan setelah menonton satu kali itu akan eh, mau menonton berkali-kali gitu. Jadi ada video yang buru-buru satu kali dia menonton secara penuh, itu baru seperempat video itu berjalan juga sudah membuat jenuh. Ya seperti itu. Saya kira di sini memerlukan kreativitas kan, apa ya, eh, apa kemampuan Anda mengemas video ini. Walaupun tentu saja itu harusnya adalah keahlian bidang videografi, ya, tetapi saya kira tidak salah juga kalau mahasiswa hukum itu juga familiar dengan teknologi informasi, teknologi yang media sosial, teknologi-teknologi yang justru sekarang menjadi media yang sangat banyak dipakai oleh masyarakat kita. Baik, untuk diskusi kita selain kita lakukan di BOC,
Ya. Kita juga bisa melakukan diskusi menggunakan WA Group, mata kuliah tentu saja. Anda boleh berdiskusi di WA Group itu tentang mata kuliah yang sekarang kita bahas, atau Anda juga boleh japri untuk berkaitan dengan hal-hal yang Anda ingin sampaikan secara pribadi. Saya kira demikian untuk pertemuan sesi pertama ini. Semoga tidak ada lagi kendala-kendala teknis ya terkait dengan Buana Online Course itu, karena ini merupakan sudah hampir 1 tahun kita menggunakan Buana Online Course ini semenjak kita dipaksa untuk menggunakan media ini oleh COVID-19. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat. Ini adalah semester akhir penyelesaian studi Anda, tapi jangan lupa tetap jaga stamina, jaga kesehatan, jaga jarak aman, kurangi aktivitas-aktivitas yang akan berisiko tinggi terhadap penyebaran risiko COVID-19. Selalu cuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan selalu gunakan masker. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.